guys, kalian paling sering main apa sehabis pulang sekolah? Free Fire, FF, ML, gitu-gitu, Roblox, gitu-gitu. Main kejar-kejaran. Petak umpet sama kena jadi. Roblox paling. PES. Bermain merupakan kegiatan yang menyenangkan, terutama bagi anak-anak. Sekarang, anak-anak punya banyak ragam permainan yang bisa mereka pilih. Mulai dari bermain game di ponsel pintar, hingga memakai alat-alat permainan modern lainnya. Kondisi ini tentunya berbeda dengan masa lalu. Saat Indonesia baru merdeka, mayoritas orang harus hidup sederhana karena ekonomi dan keamanan negara masih belum stabil. Dalam situasi tersebut, anak-anak Indonesia dulu mainnya gimana ya? Yang mudah-mudah aja sih, Mar, gitu. Engklek, gitu-gitu aja lah dulu, Mar. Main gobak sodor, kemudian bentengan, sepak bola. Bikin makanan gitu, kita pura-pura dari daun, dari bunga, gitu kayak jualan. Wah, seru juga ya cerita pengalaman masa kecil orang tua dulu. Permainan tradisional memang sebenarnya tidak kalah seru dari permainan modern. Sayangnya, selain saat perlombaan 17 Agustus, permainan tradisional kini sudah jarang dimainkan. Apalagi di perkotaan yang lapangannya sudah semakin berkurang. Padahal permainan tradisional tidak hanya melatih motorik dan kerjasama anak-anak, tetapi juga mengandung nilai-nilai filosofi, budaya, dan sejarah bangsa Indonesia yang harus terus dilestarikan. Untungnya, masih ada orang-orang yang peduli dengan pelestarian permainan tradisional Indonesia, seperti komunitas Gudang Dolanan Indonesia. Digagas oleh tokoh dolanan almarhum Endi Aras, Gudang Dolanan berada di daerah Sawangan, Depok. Tempat yang menyimpan segudang kenangan masa kecil itu kini diurus oleh anak almarhum Endi Aras, yaitu Lintang. Saya Lintang Pandabiaga, saya anak dari Endi Agus Riono, pelestari permainan tradisional Indonesia. Almarhum tuh mulai nyari-nyari permainan tuh sebenarnya dari 2007, cuman didirikannya tuh 2009 di Pondok Petir, Sawangan. Awalnya tuh dari event sebenarnya kan, dia sempat dulu megang event permainan tradisional, terus bokap ini mulai ngerasa cinta sama permainan tradisional dan sayang gitu kalau generasi berikutnya nggak ada yang kenal. Kalau jenisnya sih banyak mas, cuman kalau yang di rumah kita nih itu ada sekitar 250-an lebih. Ada gangsing pertama, congklak, egrang bambu, egrang batok, bakiak, yoyo, gangsing aja dari seluruh Indonesia tuh alhamdulillah kita mulai lengkap. Koleksi permainan tradisional dari penjuru tanah air ini sudah dikumpulkan almarhum Endi Aras sejak 2007. Demi menjaga permainan tradisional dari kepunahan, ia tidak pernah lelah mengenalkan permainan tradisional, bahkan hingga ke luar negeri. Almarhum tuh udah sempat ke London 2 kali, Jepang sekali, sama Brunei Darussalam sekali. Kalau yang di London itu pengenalan budaya Indonesia, kalau yang Jepang juga sama. Tiga-tiganya sebenarnya sama sih, pengenalan budaya Indonesia. Selain komunitas Gudang Dolanan, ada juga seorang kartunis yang berusaha melestarikan permainan tradisional melalui karyanya. Ia adalah Muhammad Misrat yang akrab dipanggil Mice. Saya juga pernah membuat buku tentang dolanan ya. Mungkin nostalgia atau kekangenan ya. Kekangenan saya, masa kecil saya pada masa-masa itu ketika saya melihat masa kecil anak-anak saya sekarang. Saya punya 2 putri yang ya aktivitasnya ya hanya gadget aja. Jadi nggak ada itu main outdoor tuh nggak ada. Jauh banget lah masa kecil saya. Saya kebetulan lahir di pinggiran Jakarta ya, daerah Ancol. Jadi di sana saya bisa main bola di pinggir pantai itu. Terus masih banyak ada lahan kosong ya. Lahan kosong itu kita manfaatkan untuk yang bermain galasin, bermain gelatik, main gundu. Pokoknya semua aktivitas kita tuh benar badan bergerak lah begitu. Semua badan bergerak dan penuh kreativitas. Kadang mainannya kita buat sendiri. Lapangan kita kadang cat sendiri. Pokoknya seru lah. Jadi kayak ada kekangenan lah masa-masa itu, dimana kita tuh seumuran kita tuh benar full outdoor lah gitu loh. Jadi berkumpul, bermain bersama, bercanda, pokoknya hal-hal gitu yang nggak saya dapatkan lagi sekarang. Nah, di balik keseruan permainan-permainan tradisional ini, ada filosofi bahwa anak-anak dapat belajar melalui permainan. Permainan tradisional itu memiliki
konsep-konsep bagaimana mereka mengenal dirinya. Kemudian mengenal lingkungan. Mengenal lingkungan itu misalkan ada permainan air, berbasiskan air, kemudian ada yang melibatkan angin, ada kitiran, kemudian ada layangan, kemudian yang lainnya, kemudian ada yang melibatkan api, kemudian ada yang melibatkan tanah, ada yang melibatkan daun, dan yang lainnya. Nah, itu proses si anak itu mengenal alamnya. Dan kemudian berdasarkan dua itu, konsep permainan itu mengenal satu yang sangat ilahiyah, adalah bagaimana dia mengenal sang pencipta. Makna filosofi itu pun dapat kita temui hampir di semua permainan tradisional. Seperti lompat tali yang mengandung filosofi setinggi apapun kita melompat, pasti akan kembali ke bumi. Dan gasing yang mengajarkan bahwa manusia harus hidup seimbang agar berumur panjang.